Mengapa di puncak karir kesuksesan saya secara finansial, saya menerima amanah dan jabatan? Karena negara memanggil. Keren banget Pak Nadiem. Saya nggak tahu itu dari hati yang paling dalam atau memang kisah-kisah manis yang ditulis dalam eksepsi nota pembelaan beliau. Kalau orang normal dengar kalimat seperti itu, harusnya dia bergetar. Ada seorang yang super kaya, meninggalkan kekayaannya dan bahkan turun kekayaannya cuma gara-gara dia jadi menteri. Dan akhirnya dia ditangkap karena korupsi. Melihat sidang eksepsi kemarin, kita sudah tahu bahwa angka kerugian negara yaitu sekitar 2,1 triliun. 1,6 triliun terkait dengan kemahalan pengadaan laptop Chromebook dan 600 miliar terkait dengan pengadaan Chrome Device Management (CDM). Terus Pak Nadiem didakwa 809 miliar memperkaya diri sendiri. Oke, dari mana angka 809 miliar itu berasal? 809 miliar tersebut tidak dari keduanya, tidak dari kemahalan harga 1,6 T, dan tidak dari 600 miliar dari pengadaan Chrome device. Duh, kok bisa? Inilah anehnya di Republik Indonesia ini. Kejaksaan juga kayaknya bingung sudah mau ngitung kerugian negara untuk menjerat Pak Nadiem. Karena 809 miliar itu didapat jaksa dari kenaikan kekayaan Pak Nadiem di tahun 2022. Aneh ya. Jadi gini, tahun 2022 Pak Nadiem itu melaporkan LHKPN. Di LHKPN ternyata ada peningkatan kekayaan secara masif. Kekayaan Pak Nadiem tahun itu sekitar 5,5 triliun. Dari mana 5, triliun itu? Ternyata itu dari peningkatan saham atau surat berharga. Jadi, ketika tahun 2022, saham Pak Nadiem di PT Akap, yang sekarang namanya PT Goto, itu melambung tinggi. Waktu itu kan habis merger. Habis akuisisi atau habis merger, saya lupa. Jadi ketika saham naik, kekayaan Pak Nadiem ikut naik. Nah, dari situ kejaksaan masuk angkanya. Jadi dari kenaikan harta Pak Nadiem yang berasal dari surat berharga, dia masuk lewat situ. Angka 809 miliar itu adalah dari saham Pak Nadiem yang di PT Akap terus dimasukkan ke PT Gojek. Dakwaan jaksa penuntut umum kepada Pak Nadiem Makarim itu jelas sekali sangat lemah. Karena satu, angkanya itu tidak pasti. Seharusnya kerugian negara itu Pak Nadiem itu mendapatkan uang, kickback, atau yang berbentuk materi lainnya. Atau bisa diputar ke TPPU lainnya. Tapi ini tidak ada. Murni dari kenaikan saham. Murni dari investasi Google ke PT Akap, Goto sekarang ini. Nah, jadi gara-gara ada transaksi antara PT Akap Goto tadi ke PT Gojek yang anak perusahaannya itu dianggap memperkaya Pak Nadiem Makarim. Lucu ya? Memang. Terus, bahkan, kalau misalnya even though kebijakan Pak Nadiem ini salah, kebijakan Pak Nadiem itu juga bukan kebijakan kesalahan administrasi. Apalagi kesalahan yang mengakibatkan kerugian negara. Kenapa? Laporan BPKP, laporan kejaksaan, laporan LKPP, laporan KPPU menuliskan bahwa tidak ada kegiatan secara program yang dapat merugikan negara. Tepat manfaat, tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, tepat harga. Ya. Jadi yang paling aneh di kasus ini adalah Kejaksaan Agung dan BPKP sudah melakukan pendampingan dan audit program terkait dengan pelaksanaan TIK itu, termasuk Chromebook-nya dan tapi di 2021, 2020, 2021 dan 2022 ada dua laporan. Terus di di tahun 2025, instansi yang sama, Kejaksaan menangkap Pak Nadiem atas tuduhan kerugian negara dan BPKP menghitung kerugian negara. Berarti ada dua laporan yang diterbitkan oleh instansi yang sama itu saling kontradiktif. Kok bisa satu instansi menerbitkan laporan yang saling kontradiktif? Kan tidak mungkin. Di laporan awal mereka bilang oke, oke, oke. Terus laporan terakhir dia dijatuhkan. Dan yang paling lucu adalah Pak Nadiem itu ditersangkakan tengah tahun 2025, sekitar bulan Agustus. Laporan kerugian negaranya terbit bulan November 2025. Logikanya gini, kalau kamu maling, laporannya dulu, angkanya pasti, baru orangnya ditangkap. Bukan orangnya ditangkap dulu, baru dihitung kerugian negaranya. Akhirnya, penghitungan kerugian negaranya kan jadi bias. Jadi nggak pasti. Harusnya kerugian negara bisa dihitung secara pasti dan nyata.
Kalau hitungannya berdasarkan asumsi, berdasarkan kira-kira, berdasarkan dari transaksi induk perusahaan dan anak perusahaan, dan tidak ada yang langsung ke Pak Nadiem, itu bukan kerugian negara. Paham ya sampai sini ya? Dan satu yang paling aneh, seumur-umur saya jadi saksi ahli untuk tindak pidana korupsi, baru itu saya lihat ada tentara jaga sidang. Kenapa? Pak Nadiem bukan orang parpol. Pak Nadiem bukan pemimpin ormas. Dan Pak Nadiem juga bukan Habib Rizik. Pak Nadiem tidak punya massa. Tidak punya orang-orang yang bisa menggetarkan pengadilan. Tapi kok bisa ada tentara ya?